Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Khairani Novia. Teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam belajar. Bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Apabila video ini bermanfaat, silahkan ditekan tombol sharing dan dibagikan ke teman-temannya. Saya izin untuk sharing kepada teman-teman tentang materi yaitu jenis elektroda dalam suatu sel dan lapisan rangkap listrik. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita membahas mengenai apa saja jenis dari sel, jenis dari elektroda, maka teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan elektrokimia. Nah, elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Nah, biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Jadi, elektrokimia itu ada cabang ilmu gitu ya, ada dua cabang ilmu yaitu kerja listrik dan juga reaksi kimia. Nah, di sini prinsipnya adalah reaksi redoks dalam aplikasinya. Teman-teman semuanya, elektrokimia itu sangat penting ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat praktis gitu ya. Dimana mulai dari menghasilkan energi yang bersih, kemudian juga produk gitu ya. Seperti korosi, suhu, dan lain sebagainya. Jadi penting ya untuk kita mempelajari elektrokimia. Kemudian apa yang dimaksud dengan elektroda? Dan apa saja jenis-jenis dari elektroda? Nah, elektroda itu tempat terjadinya suatu reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, elektroda dalam sel elektrokimia dapat disebut sebagai anoda ataupun katoda. Apa itu katoda? Apa itu anoda? Katoda adalah tempat terjadi reaksi reduksi dan anoda adalah tempat terjadi reaksi oksidasi. Nah, jenis dari sel elektrokimia ada dua, teman-teman, adalah sel galvani atau sel volta dan sel elektrolisis. Apa tadi, teman-teman? Sel galvani atau sel volta dan sel elektrolisis. Jadi sel galvani dan sel volta itu sama ya, teman-teman. Ada yang bilang sel galvani, ada yang bilang sel volta. Jadi itu sama. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama adalah sel galvani atau sel volta. Konsepnya adalah dasar reaksi redoks yang spontan. Dasar reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi yang spontan. Apa arti spontan, teman-teman? Artinya adalah bahwa sel galvani ini itu selnya reaksinya itu terjadi dengan sendirinya gitu ya atau berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan atau dorongan dari luar. Jadi ibaratnya sel galvani ini mandiri gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa berjalan dengan sendirinya tanpa perlu didorong dari luar. Nah, di mana sel galvani atau sel volta ini itu adalah perubahan gitu ya dari uh, energi kimia menjadi energi listrik. Nah, energi kimia ini gitu ya itu yang dimaksud itu berasal dari reaksi redoks. Nah, jadi energi kimia itu berasal dari reaksi redoks. Jadi bisa dibilang perubahan dari reaksi redoks menjadi energi listrik. Nah, kemudian melepaskan energi sebagai kalor bila tidak melalui resisten atau hambatan. Artinya bahwa pada sel galvani atau sel volta ini itu akan melepaskan energi itu sebagai energi listrik kan. Jadi bagaimana kalau misalnya tidak melalui hambatan atau resisten, maka yang terjadi adalah bukan dalam bentuk energi listrik yang dilepaskan, tapi dalam bentuk sebagai kalor atau panas saja seperti itu. Maka penting untuk adanya resisten atau hambatan luar. Nah, maka apa maksudnya resisten atau hambatan luar itu? Bagaimana caranya? Itu dengan cara dipisahkan ke dalam dua wadah untuk menghasilkan energi. Nah, maka seperti dilakukan dalam baterai. Maka juga teman-teman, sel galvani atau sel volta ini itu juga disebut sebagai baterai. Itu seperti baterai. Nah, jadi dipisahkan ya dalam dua wadah. Jadi kalau tidak dipisahkan dalam dua wadah, maka yang akan dilepaskan itu bukan sebagai energi listrik, tetapi hanya panasnya saja gitu ya. Jika dalam satu tabung reaksi, jika dalam satu apa gelas kimia saja, ya teman-teman semuanya.
maka harus dibuat rangkaian luar. Nah, jadi kita mau mengambil energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan reaksi redoks tadi gitu ya, itu sebagai eh, energi listrik. Nah, maka harus dibuat rangkaian luar. Nah, rangkaian luar ini tadi itu akan terjadi gitu ya, transfer gitu ya, transfer setengah reaksi gitu ya yang ada di eh, anoda gitu ya ke setengah reaksi yang ada di katoda seperti itu yang mengalir melalui rangkaian. Nah, jadi eh, apa perlu adanya hambatan atau resisten. Nah, kemudian bagaimana anatomi dari sel galvani? Nah, anatominya ada sel atau wadah yang mengandung reaktan untuk tiap setengah reaksi, ya. Jadi ada wadah yang mengandung reaktan untuk tiap setengah reaksi. Kemudian kawat yang menghasilkan arus di rangkaian luar. Jadi kawat itu sebagai penghantar arus. Kemudian jembatan garam atau salt bridge untuk membantu gerakan ion. Jadi jembatan garam ini untuk menetralkan ion ya teman-teman. Ion pada eh, apa masing-masing setengah reaksi yang direaktan tadi gitu ya agar tidak apa ya terjadi penumpukan muatan seperti itu maka akan dinetralkan oleh jembatan ya. Karena kan di masing-masing setengah reaksi tadi itu ada yang dominan positif, ada yang dominan ion negatif, maka itu akan dinetralkan oleh jembatan garam, gitu ya. Yang mengandung dua itu tadi ada ion positif dan ion negatif. Maka yang ion positif kebanyakan tadi, maka itu akan berdekatan dengan ion negatif pada jembatan garam. Sedangkan yang ion negatif kebanyakan tadi akan berdekatan dengan ion positif jembatan garam. Maka akan terjadi penetralan seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian inilah ya eh, untuk dari sel galvani atau sel petah ya. Jadi ada anoda, ada katoda gitu ya. Ada ion gitu ya. Ada elektron, kemudian ada salt bridge atau jembatan garam, ada voltmeter. Voltmeter itu dia untuk mengukur potensial atau tegangan dari sel galvani. Nah, jadi pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Di sini ada Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi. Di sini ada Cu2+, ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian, nah, soal elektrokimia, dalam semua sel terjadi transfer elektron antara katoda atau setengah sel reduksi dan anoda setengah sel oksidasi. Nah, jadi kemudian arus listrik itu dihantarkan melalui aliran elektron dan ion. Arus listrik itu dihantarkan melalui aliran elektron dan ion. Arus listrik itu dialirkan melalui elektron dan ion, ya teman-teman. Nah, eh, apa listrik itu dialirkan oleh eh, ion seperti itu eh, karena apa listrik itu dialirkan eh, oleh ion gitu ya karena elektron itu tidak ada di dalam larutan ya. Elektron tidak ada di larutan. Karena elektron itu dia tidak stabil di larutan. Kemudian elektron yang dimaksud di sini itu bahwa semua rangkaian listrik ya, semua rangkaian listrik tadi itu dialirkan oleh elektron ya, dialirkan oleh elektron. Sedangkan untuk yang di eh, larutan seperti itu, sedangkan untuk yang di larutan itu listriknya dialirkan oleh ion ya, listrik dialirkan oleh ion. Sedangkan untuk semua rangkaian listrik itu dialirkan oleh elektron. Nah, itu untuk di eh, fisika ya, teman-teman, untuk di fisika. Maka kawat penghantar tadi itu listrik dialirkan oleh
elektron di dalam larutan dan jembatan garam. Listrik dialirkan oleh elektron dan dalam larutan yang jembatan garam. Kemudian listrik dialirkan oleh ion. Kenapa listrik dialirkan oleh ion? Karena eh, elektron itu tidak mungkin ada gitu di dalam larutan karena itu tidak stabil ada di larutan ya teman-teman. Jadi eh, listrik itu dialirkan oleh elektron dalam larutan dan jembatan garam. Listrik dialirkan oleh elektron dalam larutan dan jembatan garam. Jadi kawat penghantar itu dialirkan oleh elektron dalam larutan dan jembatan garam. Nah, maka listrik itu dialirkan oleh ion. Nah, jadi listrik yang dialirkan oleh ion. Karena nggak mungkin elektron itu ada dalam larutan atau tidak stabil di larutan. Ya, jadi arus listrik itu diantarkan melalui aliran elektron dan ion ya. Teman-teman. Jadi untuk yang di dalam larutan itu dialirkan oleh ion, sedangkan untuk yang di kawat listrik dialirkan oleh ya. Untuk mencegah penumpukan, muatan jembatan garam memungkinkan ion bergerak di dalam sel. Nah, kita bahas selanjutnya adalah notasi sel. Nah, notasi sel ini di mana komponen selnya itu dipisahkan oleh garis dua yang menyatakan jembatan garam ya seperti ini, jembatan garam. Kemudian elektroda itu muncul di bagian paling luar, elektroda muncul di bagian paling luar. Kemudian elektrolit itu muncul di bagian dalam yang dekat dengan garis dua, yang dekat dengan salt bridge gitu ya, elektrolit ya. Dan fase yang berbeda dipisahkan dengan dan satu dan spesies dalam bentuk yang sama dipisahkan dengan titik koma. Kemudian sel elektrolisis ini beberapa reaksi tidak dapat berlangsung seperti yang tertulis katoda itu kecil dari anoda, namun kita ingin agar reaksi itu berlangsung. Jadi maksudnya adalah sel elektrolisis ini berkebalikan ya teman-teman dengan sel galvani atau sel pita tadi. Mana kalau sel galvani atau sel pita itu reaksi berlangsung secara spontan atau tanpa dorongan dari luar. Nah, sedangkan sel elektrolisis ini itu dia eh, membutuhkan dorongan dari luar. Karena apa? Karena dia sebenarnya diawali dengan reaksi yang eh, tidak bisa terjadi seperti itu, tetapi kita ingin reaksi tersebut terjadi seperti itu. Nah, jadi reaksinya tidak spontan. Nah, atau dia harusnya tidak terjadi reaksi, tetapi karena kita ingin agar tetap terjadinya reaksi, maka caranya adalah dengan diberi energi listrik dari luar. Nah, eh, harus diberikan potensial listrik pada reaksi agar energi yang diperlukan terlampaui. Ya, kemudian reaksi dapat dilakukan dalam wadah tunggal, ya berbeda dengan sel galvani. Ini ya teman-teman, ininya sel elektrolisis itu ada osidasi reduksi tetap ada, kation anion tetap ada, ya. Anoda katoda ya tetap ya. Ada satu gelas saja, gelas kimia saja. Nah, perbedaannya dengan sel galvani tadi, ya elektrolisis itu berarti pemberian energi listrik ya karena tidak bisa berjalan dengan spontan atau disebut juga reaksi tidak spontan. Elektrolisis itu berarti suatu reaksi yang tidak ya. Dan perbedaannya sel elektrolisis sel galvani perbedaannya itu untuk katoda anoda tetap sama ya teman. Di elektrolisis ada katoda, ada anoda, galvani ada katoda, ada anoda. Bedanya adalah kutubnya atau muatannya ya. Jadi kalau pada elektrolisis itu katodanya itu kutubnya negatif ya. Sedangkan galvani katoda itu positif. Anoda positif untuk elektrolisis, galvani anoda negatif. Nah, elektrolisis itu non spontan atau dia eh, eh, apa
memerlukan gitu ya, eh, apa bantuan dari luar gitu ya, dorongan dari luar dengan memerlukan baterai ya. Galvani itu dia spontan dan dia baterainya. Nah, reaksi di elektroda. Nah, jadi teman-teman mungkin teman-teman ada mengenal gitu ya tentang elektroda inert. Apa itu elektroda inert? Gitu ya, contohnya adalah PT, platina, C, grafit, kemudian ada AU. Nah, reaksi di katoda gitu ya, terjadi reduksi kation. Saya contohnya adalah Cu2 plus plus 2 elektron masukkan Cu. Ya, ini ada elektron reduksi. Kemudian beberapa ion berikut sulit untuk direduksi, seperti golongan satu dan 2. Makanya ada An plus, Al3 plus. Maka sebagai pengganti apa yang terjadi adalah, sebagai penggantinya adalah yang tereduksi itu adalah air. Ya, jadi kalau misalnya eh, apa teman-teman yang ada di katodanya itu gitu ya adalah eh, ion-ion yang sulit untuk direduksi gitu ya. Sulit untuk direduksi artinya adalah mudah untuk teroksidasi gitu ya. Maka yang akan tereduksi itu adalah air. Nah, sedangkan untuk reaksi di anoda, oksidasi anion, ini ya airnya itu 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 O H-. Sedangkan untuk reaksi di anoda, terjadi oksidasi anion. Contohnya adalah 2 Cl- bentuk Cl2 plus 2 elektron. Ada beberapa anion berikut sulit untuk dioksidasi, contohnya CO42-, NO3-, PO43-, dan lain sebagainya. Maka kalau sudah dioksidasi artinya mudah tereduksi. Nah, ketika ini di apa direaksikan gitu ya di anoda, maka yang akan teroksidasi adalah air. Reaksinya berbeda ya teman-teman dengan reaksi pada reduksi tadi berbeda. Di sini airnya 2H2O jadi O2 plus 4 plus 4 elektron. Maka kenapa hal ini bisa terjadi? Disebabkan oleh perbedaan ini ya teman-teman, atau energi potensial ya, potensial reduksi atau potensial reduksi standar ya teman-teman ya. Jadi itu terjadi akibat potensial reduksi, energi potensial ya. Nah, ini adalah tabel standar potensial. Kemudian reaksi di elektrodanya, kalau misalnya dia elektroda yang tidak inert atau misalnya Ag, maka reaksi di katodanya adalah sama ya. Reaksi di anoda adalah oksidasi anoda itu sendiri. Ya, Ag menjadi Ag plus L. Nah, kemudian kita bahas berikutnya. Semoga teman-teman sudah mengerti ya mengenai jenis-jenis elektroda tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Kemudian bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke lapisan rangkap listrik, electrical double layer. Sini, nah apa itu yang dimaksud dengan lapisan rangkap listrik? Electrical double layer adalah susunan partikel bermuatan atau dipol berorientasi yang ada pada setiap antarmuka material. Dalam elektrokimia, lapisan seperti ini itu mencerminkan zona ionik yang terbentuk dalam larutan ionik untuk mengkompensasi kelebihan muatan pada elektroda. Ya.
Jadi susunan partikel bermuatan atau dipol yang berorientasi yang ada pada setiap antarmuka ya, antarmuka material gitu ya. Eh, Setiap eh, lapisan permukaan gitu ya dari material ya. Dimana lapisan seperti itu dia mencerminkan adanya zona ionik ya yang terbentuk dalam larutan ionik untuk mengkompensasi kelebihan muatan pada elektroda. Jadi antar muka berarti dia antara gitu ya. Nah, sini kemudian representasi dari skema lapisan ganda listrik seperti ini gambarnya. Ada IHP, inner Helmholtz plane, kemudian ada OHP, outer Helmholtz plane, mana elektroda yang bermuatan positif itu menarik lapisan ion yang bermuatan negatif dan sebaliknya. Jadi dia menarik cenderung menarik yang berbeda muatan gitu ya. Kayak ini juga teraplikasi dalam kehidupan kita gitu kan. Maka perempuan akan cenderung untuk suka dengan laki-laki dan laki-laki akan cenderung suka dengan perempuan. Maka ini juga menentang adanya suka sama jenis gitu ya. Karena elektroda atau elektron saja punya ketertarikan dengan yang berbeda muatan seperti itu. Nah, kemudian antarmuka itu harus netral ya. IE plus QS itu sama dengan nol ya. QE, QS itu sama dengan nol. QE itu muatan pada elektroda, kemudian QS itu muatan ion dalam larutan elektrolit ya. Jadi IHP, ada IHP, ada OHP ya, teman-teman. Kemudian ada IHP ya. IHP itu apa? Adalah lapisan dalam gitu ya. Ada lapisan dalam atau paling dekat dengan elektroda. Dia mengandung molekul pelarut dan ion-ion yang terabsorpsi secara khusus yang tidak larut sepenuhnya. Nah, ini ditentukan oleh lokus titik untuk ion-ion yang terabsorpsi secara spesifik. Nah, ada OHP, Outer Helmholtz plane, yang mencerminkan bidang imajiner yang melewati pusat ion-ion terlarut pada titik terdekatnya dengan permukaan. Nah, ion-ion terlarut terabsorpsi secara non-spesifik dan tertarik ke permukaan oleh gaya Coulombic jarak jauh. Nah, di sini ya teman-teman bisa kita lihat ada metal IHP, ada IHP, ada OHP seperti itu ya. Daerah antarmukanya itu ya ini, eh, antara IHP dan OHP ya teman-teman. Ini ada elektroda, ini ya kan yang negatif, eh, meningkat yang positif. Ini ada positif, meningkat yang negatif. Kemudian apa saja yang mempengaruhi elektrika double layer ini? Adanya gaya tolakan, muatan permukaan partikel, Stern layer, kemudian ada Chapman layer. Apa arti Stern layer? Stern layer itu seperti ini ya teman-teman. Adanya ya awalnya itu bisa kita apa seperti ini gitu ya. Untuk awalnya ini adalah sebuah partikel ya, yang biru ini adalah sebuah partikel, yang di sebelah kiri itu adalah sebuah partikel yang di mana pada larutan semua partikel itu memiliki muatan pada permukaannya. Jadi ada muatan entah itu positif ataupun negatif. Nah, di sini muatannya positif. Nah, negatif ya teman-teman, mohon maaf. Nah, maka di sini dia akan menarik gitu ya elektron yang bermuatan positif. Nah, maka di sini akan jadi seperti ini, ada eh, muatan permukaan ya, kan kemudian ada ion yang tertoksi. Model gue Chapman layer. Nah, apa gue Chapman layer itu eh kita kembali lagi ke yang sebelumnya tadi. Maka hal inilah gitu ya
yang pertama kali diidentifikasi oleh Stern, maka disebut sebagai Stern layer. Ya. Kemudian yang kedua adalah Guay-Chapman layer. Nah, di mana eh, yang sebelumnya tadi gitu ya, dia akan membawa beberapa ion negatif sekaligus ion positif. Nah, maka rasio positif negatifnya itu akan terus berganti sampai seimbang. Jadi akan terus berganti sampai keadaannya seimbang. Nah, maka akan diibaratkan sebagai solvent bubble gitu ya, atau pelebang eh, larut gitu ya, atau eh, ya solvent bubble ya, seperti ini. Nah, solvent bubble ya. Jadi pada lapisan ini itu terdapat zat larut, tentunya air ya teman-teman, nanti air. Jadi zat larut itu dapat tertahan dengan membawa air di sekelilingnya. Jadi zat larut itu dapat tertahan dengan membawa air di sekelilingnya. Bisa kita asumsikan dengan gambar seperti ini, yang apa dikiaskan sebagai telur katak ya, sebagai telur katak. Maka yang di tengah-tengahnya ini, hitam di tengah itu adalah partikel yang menempel pada lapisan pertama. Nah, sedangkan gel yang di sekelilingnya itu adalah air yang menahan ion tersebut. Maka ketika air yang menahan ion tersebut, maka antara eh, partikel gitu ya, itu sulit untuk melewatinya gitu. Maka partikel yang satu dengan partikel lain itu sulit untuk bertemu karena dia apa ditahan gitu oleh ion tersebut gitu, oleh air tadi gitu ya. Nah, eh, jadi antar partikel itu dia tidak dapat bersama karena air di sekelilingnya itu seperti benteng, dia tidak bisa menempel ya. Nah, nah sini berikutnya adalah eh, maka yang tadi itu disebut sebagai gue Chapman ya teman-teman. Nah, kemudian eh, pada ini gambar ini itu bisa kita lihat ya. Untuk yang lapisan pertama itu potensial permukaan, kedua adalah potensial stand tadi atau stand layer, kemudian ada zeta potensial. Apa itu zeta potensial? Zeta potensial itu adalah poin di mana eh, partikel negatif gitu ya, partikel negatif ini terus sampai kepada keadaan mampu untuk menahan gitu ya. Eh, maka ini dinamakan dengan zeta potensial. Tadi saat eh, yang mampu gitu ya untuk menahan gitu ya, menahan eh, partikel gitu ya. Air tadi itu mampu untuk menahan partikel tadi, maka di saat itulah disebut sebagai zeta potensial. Jadi semakin besar zeta potensial, maka semakin tebal gitu ya lapisan tersebut sehingga semakin susah antar partikel itu dapat bersama. Begitu sebaliknya, kalau semakin kecil zeta potensial, maka semakin tipis lapisan tersebut sehingga semakin mudah partikel dapat bersama. Nah, kemudian ada efek elektrokinetik yang juga mempengaruhi gitu ya electrical double layer, di mana pada gambar ini kita ada water, air, ada elektroda gitu ya, positif dan negatif, dan ini poros kuartisnya, dan ini efek dari keberadaan lapisan ganda. Jadi efek dari keberadaan lapisan ganda itu menyebabkan efek elektrokinetik. Nah, jadi semua efek ini bergantung pada lapisan ganda yang secara longgar hanya melekat pada permukaan padat. Nah, karena itu bersifat mobile atau selalu bergerak. Nah, kemudian memiliki cakram yang berpori ya teman-teman, yang di tengah-tengah ini. Eh, kemudian posisinya itu tetap, kemudian diisi air ya. Apabila potensial listrik diterapkan pada elektroda kanan kiri, maka aliran air tetap akan terjadi. Ya potensial listrik diterapkan, jadi membutuhkan potensial listrik ya pada elektroda kanan dan kiri, maka aliran air tetap akan terjadi. Ya.
Nah, di sini besarnya semua efek elektromagnetik itu bergantung pada seberapa banyak muatan listrik eh, yang berada di bagian yang bergerak di lapisan ganda. Jadi apa yang masuk, kemudian apa yang bergerak, kemudian apa efeknya. Itu ya. Jadi ini ada eh, yang masuk saya dalam bentuk liquid, solid seperti itu ya. Kemudian akan eh, eh, apa? Akan menambahkan, kemudian akan ini ya solid, liquid, ada solid gitu ya. Apa yang masuk adalah misalnya E gitu ya, energi, gravitasi, tekanan gitu ya. Maka eh elektron ya, bisa menambahkan elektron ya, elektron apa yang bergerak, maka yang bergerak adalah partikel laut. Ini yang bergerak adalah eh, L-nya ya, atau liquidnya. Kemudian efeknya apa kalau misalnya yang bergerak itu adalah partikel koloidnya? Efeknya adalah elektroforesis. Sedangkan kalau yang bergerak adalah liquidnya, maka efeknya adalah elektroosmosis. Kalau yang masuk ke dalam gravitasi, yang bergerak adalah partikel koloidnya, maka efeknya adalah sedimentasi potensial. Sedangkan kalau yang masuk adalah tekanan, yang bergerak adalah liquidnya, maka efeknya adalah streaming potensial. Maka besarnya semua efek, gitu ya teman-teman, besarnya semua efek itu tergantung pada seberapa banyak muatan listrik berada di bagian bergerak ya dari lapisan ganda ya atau yang mobile tadi potensi pada permukaan geser garis pemisah antara bagian tetap dan bergerak di lapisan ganda disebut sebagai zeta inersia. Jadi kemampuan gitu ya untuk menahan tadi ya. Nah, ini referensinya. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Itu murni dari aku. Salam, salam pendidikan. Salam semangat untuk belajar teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.